Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari mengernyitkan dahinya saat melihat kantung mata Ardan tercetak jelas di bawah matanya. Matahari bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Ardan semalam tidak tidur? Apa yang membuatnya sampai tidak tidur? Karena penasaran, Matahari langsung menghampiri Ardan yang sedang duduk termenung sendirian di pantry. "Mas." Matahari menepuk pundak Ardan pelan. Ardan sedikit tersentak, namun langsung tersenyum lebar saat melihat Matahari yang berdiri di sampingnya. "Sayang." Ardan langsung membawa Matahari ke dalam pelukannya dan menyembunyikan wajahnya ke ceruk leher Matahari. Ardan merasakan tangan Matahari mengelus pundaknya. Ardan tersenyum dan semakin mengeratkan pelukannya. Namun senyumnya luntur saat mengingat pembicaraan semalam bersama mamanya. Rasanya Ardan ingin menghancurkan semuanya yang ada di rumah ini untuk melampiaskan emosinya jika mamanya benar-benar bertekad untuk mengenalkan dia dengan anak temannya yang nantinya akan berujung dengan perjodohan. Basi. Kenapa, Mas? Ada masalah?" Suara Matahari mengalun lembut di telinga Ardan. Ardan mendongakkan wajahnya sedikit untuk melihat wajah cantik Matahari, lalu dia menyandarkan kepalanya di bahu Mataharinya. "Sedikit. Masalah apa? Kamu bisa berbagi sama aku. Ya, walaupun nanti aku gak bisa ngasih kamu solusi, tapi seenggaknya kamu udah ngeluarin unek-unek di dalam hatimu." Ardan tersenyum lebar saat mendapatkan perhatian kecil dari Matahari. "Iya sayang, makasih sebelumnya. Tapi ini bukan masalah serius kok. Beneran." "Iya sayangku." Matahari hanya mengangguk mengiyakan, lalu tangannya mengambil wajah Ardan dan membawanya ke depan wajahnya sendiri. Matahari mengelus lembut lingkaran hitam yang tercipta di bawah mata Ardan. Sentuhan Matahari langsung membuat Ardan memejamkan matanya, dia benar-benar merasa nyaman. "Kamu gak tidur ya?" tanya Matahari. Ardan membuka matanya, dan pandangan mereka langsung terkunci. "Gak bisa tidur, jujur Ardan." Matanya masih menatap dalam mata Matahari. "Kenapa? Kepikiran masalah? Sebesar apa masalahnya sampai gak bisa tidur?" Ardan berpikir sejenak, dia bingung harus mengatakan kepada Matahari atau tidak. Ardan takut jika dia menceritakan jujur kepada Matahari, perempuan itu malah akan menjauh. Karena selama setengah tahun Ardan mengenal Matahari, dia tahu bahwa Matahari akan memilih mengalah daripada memperpanjang masalah. Tapi ini kan tentang perasaan, masa Matahari mau ngalah juga? Ardan jadi bingung sendiri. Mas malah ngelamun. "Hehe. Maaf sayang, emang kamu ngomong apa barusan? Sebesar apa masalahnya sampai gak bisa tidur?" Ulang Matahari. "Gak besar kok, soalnya gak ngelewatin besarnya cintaku padamu." "Hehe," goda Ardan. Pipi Matahari langsung memerah, jantungnya juga tambah berpacu cepat. Dia memukul pundak Ardan pelan. "Masih pagi udah gombal aja. Gak apa-apa, kan gombalin kamu." Kini tatapan mereka berdua kembali bertemu, Matahari menjadi salah tingkah saat Ardan menatap lekat wajahnya. "Jangan gitu liatnya, malu," seru Matahari. Ardan terkekeh geli, lalu kembali memeluk tubuh Matahari erat. "Kamu itu lucu kalau lagi malu-malu, jadi pingin cium." "Au!" Ardan meringis saat pundaknya dipukul dengan keras oleh Matahari. "Sakit yang? Salah kamu sendiri. Pagi-pagi udah mesum." "Siapa yang mesum?" Matahari langsung menjauhkan tubuhnya dari Ardan saat mendengar lengkingan keras dari belakang tubuhnya. Miranda menatap lekat Matahari dan Ardan bergantian. Lalu tatapan matanya jatuh kepada Matahari. "Matahari, siapa yang mesum?" tanya Miranda. Walaupun dia tahu bahwa anaknya lah yang mesum, namun dia ingin mendengarnya langsung dari Matahari. Itu Tan Anu. Mama tumben bangun jam segini." Ardan menyela. Diam-diam Matahari menghela nafas lega.
Untung Ardan peka. Jika tidak, tamatlah riwayatnya sebagai calon menantu Miranda. Miranda mendengus lalu menarik kursi sebelah anaknya. Emang kenapa kalau mama bangun jam segini? Sahut Miranda sewot. Matahari langsung berinisiatif mengambilkan segelas air putih untuk Miranda, lalu langsung memberikan kepadanya. Terima kasih, Mat, ujar Miranda. Matahari mengangguk, namun dia sedikit terganggu dengan panggilan yang Miranda sebutkan, Mat. Sama-sama Tan, oh iya, panggil saya Ata aja Tan biar enak. Oh, oke. Sebenarnya Ardan mau tertawa saat mendengar mamanya menyebut matahari, Mat, namun dengan sekuat tenaga dia menahan tawanya agar terhindar dari amukan matahari. Jangan sampai tertawa Ar, kalau gak mau kena semprot, ujar Ardan dalam hati. Kalian udah di sini lama. Padahal masih jam 6 loh, ujar Miranda memecah keheningan. Iya Tan, kalau Ata sih udah bisa bangun jam segini. Kalau Mas Ardan ini tumben-tumbenan udah bangun. Bahkan sebelum Ata datang, Mas Ardan udah duduk di sini, jelas matahari. Miranda mengangguk paham lalu pamit untuk lanjut tidur. Tapi sebelum keluar dari pintu dapur Miranda berbalik. Oh iya, nanti akan ada tamu. Mungkin dia akan menginap beberapa hari, ujar Miranda entah kepada siapa, lalu dia kembali melanjutkan langkahnya dengan menguap lebar. Matahari dan Ardan saling bertatapan, lalu keduanya kompak mengangkat bahu. Tok, dotok, dotok, ding, dong. Suara ketukan pintu dan bel saling bersautan. Matahari yang kebetulan sedang menemani Ken bermain di ruang keluarga, dia langsung menggendong Ken dan berjalan ke arah pintu. Maaf, cari siapa ia? Tanya Matahari sopan, kepada perempuan cantik dengan pakaian modisnya yang berdiri angkuh di depannya. Perempuan itu memperhatikan penampilan Matahari dari atas sampai bawah dan begitu sebaliknya dengan tatapan menilai. Cek, tidak sopan. Maaf, tegur Matahari. Dia benar-benar muak dengan perempuan di depannya ini. Perempuan itu berdehem pelan, lalu bibirnya mengembangkan senyum angkuh. Kasih tahu sama Tante Miranda, kalau saya sudah datang. Ujar perempuan itu. Dia menyelonong masuk begitu saja sambil menggeret kopernya, melewati Matahari yang jelas-jelas berdiri di sampingnya. Rasanya Matahari ingin langsung menghajar perempuan itu. Namun dia ingat perkataan Miranda bahwa hari ini akan ada tamu yang datang. Mungkinkah perempuan itu tamunya? Cek, sungguh tidak sopan. Dengan kesal Matahari mengikuti perempuan itu dari belakang. Ken hanya diam saja digendongnya sambil memperhatikan perempuan itu yang seperti badut mungkin. Perempuan itu duduk di sofa ruang tamu tanpa disuruh. Lalu dia menatap Matahari dengan kesal. Heh pembantu, lo ngapain ngikutin gue? Cepetan sana panggilin Tante Miranda, gak pake lama. Kini Matahari sudah tidak bisa menahan kekesalannya lagi. Kalau tadi okelah, Matahari masih bisa memaafkan. Tapi sekarang, tidak. Bisa-bisanya perempuan badut itu memanggilnya pembantu. Ya walaupun Matahari tidak memakai makeup tapi penampilannya tidak bisa dikatakan seperti pembantu juga, kini dia malah terlihat seperti anak kuliahan daripada babysitter. Maaf, kalau ngomong bisa pakai akhlak gak? Tanya Matahari. Apa emang gak punya akhlak? Lanjutnya, perempuan badut itu menatap berang ke arah Matahari. Dia mendelik lebar sampai membuat Ken menangis ketakutan. Matahari menahan tawanya, lalu segera pergi karena kasihan dengan Ken karena harus melihat hantu di siang hari. Lalu saat di ruang tengah dia tidak sengaja berpapasan dengan Miranda. Tante, panggil Matahari. Miranda menoleh, lalu segera menghampiri Matahari saat melihat Ken menangis. Loh, cucu nenek kenapa kok nangis? Ucap Miranda, dia ingin mengendong Ken namun Ken menolak. Gak apa-apa tante, tadi gak sengaja lihat hantu, jawab Matahari. Tubuh Miranda langsung menegang kaku, bulu kuduknya langsung berdiri. Dia berjalan merapat ke arah Matahari. Beneran, emang Ken bisa lihat begituan? Tanya Miranda. Puff, Matahari menahan tawanya.
Sebenarnya dia tidak ada maksud untuk mengerjai Miranda, tapi melihat reaksinya yang berlebihan membuat Matahari ingin kembali mengerjainya. "Iya tante, hantunya ada di depan," ujar Matahari. Miranda semakin merapatkan tubuhnya kepada Matahari sehingga membuat Ken memukuli tangan Miranda yang memegang tangan Matahari. Memintanya agar segera menjauh dari Matahari. "Ata, tante takut nih." Hahaha. Seketika tawa Matahari pecah. Dia sudah tidak tahan menahan tawanya. Miranda dan Ken menatap Matahari bingung. Matahari berdehem pelan untuk menghentikan tawanya. Lalu dia menatap Miranda dengan raut wajah bersalah. "Maaf tante, Ata cuma bercanda kok. Mana ada hantu di siang bolong hehe," ujar Matahari. Miranda yang sadar langsung menjauhi tubuh Matahari sambil mendengus kesal. "Hehe, sorry tante, gak lagi." Matahari membuat tanda peace. Miranda menghela nafas panjang lalu mengangguk. "Awas kalau diulangi lagi." "Oke bos," ujar Matahari semangat. Namun tak lama Matahari langsung menepuk keningnya pelan. "Maaf tante, Ata lupa. Ada tamu yang nunggu tante di ruang tamu," ujar Matahari dengan raut tak enak. Miranda hanya mengangguk dan tersenyum menenangkan. "It's okay, kalau gitu tante ke ruang tamu dulu ya." "Iya tante, hati-hati ada hantu." Miranda mendengus lalu berjalan menuju ke ruang tamu. Matahari hanya terkikik pelan karena seruannya berhasil membuat Miranda kesal. Matahari melihat Ken yang sudah berhenti menangis digendongnya. Ternyata Ken mandiri, tidak perlu dibujuk sudah berhenti sendiri nangisnya. Matahari jadi makin sayang. Lalu dia segera mengecupi wajah Ken gemas sampai dia terlonjak kaget saat mendengar teriakan nyaring Miranda. "OMG, NERIUM Oleander." Matahari langsung berlari menghampiri Miranda yang berteriak kencang. Dia semakin mengeratkan gendongannya agar Ken tidak terjatuh. Saat sudah berada di ruang tamu, langkah kakinya memelan saat melihat Miranda tengah memeluk erat perempuan yang disebut Nerium Oleander itu. Matahari mengernyit bingung, namun dia hanya bisa berdiri tak jauh dari Miranda dan perempuan itu. "Ya ampun, tante kangen banget sama kamu," ujar Miranda heboh. Perempuan itu terkekeh geli melihat Miranda. "Eri juga kangen banget loh sama tante sama om. Tapi masih kangenan sama Ardan si hehe," jawabnya. Matahari semakin mengernyit bingung saat nama Ardan dibawa-bawa, sampai tak sengaja tatapannya beradu dengan perempuan itu, Eri. Miranda mengikuti arah pandang Eri yang menatap ke arah belakangnya. Lalu Miranda ikut menoleh dan menemukan Matahari yang terdiri tak jauh sambil menggendong Ken. Miranda tersenyum lebar. "Ata sini nak," panggil Miranda. Matahari terdiam sejenak, lalu dengan ragu Matahari melangkah mendekat ke arah mereka. "Iya Tan, kenapa?" tanya Matahari saat sudah berada di samping Miranda. "Kenalin ini Eri, dan Eri kenalin ini Ata. Pengasuh Ken, anaknya Ardan," ujarnya. Matahari tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Hai Mbak Eri, kenalin saya Matahari." Eri menatap ukuran tangan Matahari tanpa niat, lalu dia beralih menatap kuku-kuku panjangnya dan mengabaikan Matahari. Matahari yang diabaikan hanya bisa mengumpat dalam hati. Jika tahu akan seperti ini dia tidak akan mau menyapa Eri duluan. Andai saja perempuan itu seumuran dengannya, sudah Matahari pastikan mereka akan baku hantam. Untung saja Eri lebih tua dan mungkin seumuran dengan Ardan. Miranda yang menyaksikan keduanya hanya tersenyum tipis. "Hehe, maklum ya Ta, Eri orangnya emang seperti itu," ujar Miranda sambil senyum tak enak. Dengan senyum yang sangat dipaksakan Matahari mengangguk pelan. Dia masih menghormati Miranda sebagai wanita yang lebih tua. "Tante, kamar Eri di mana?" "Eri capek banget mau istirahat," ucap Eri dengan manja. Matahari yang mendengar nada manja Eri belaga ingin muntah. "Kamar kamu ada di sebelah kamar tante, ayo tante antarkan." Mereka berdua berjalan beriringan melewati Matahari. Dia sempat melihat Eri melemparkan senyum mengejek ke arahnya. "Sayang." Ardan langsung memeluk tubuh Matahari dan Ken bersamaan.
Kamu bau mas, ujar Matahari. Ardan mendengus sebal lalu dengan segera melepaskan pelukannya. Mandi dulu Gih, suruh Matahari. Mandiin. Matahari menatap Ardan galak, sedangkan yang ditatap malah menampilkan senyuman lebarnya. Mandiin Yang. Apa sih mas? Jangan mulai deh. Mulai apa Yang? Perasaan kita gak ngapa-ngapain. Ardan tersenyum lebar saat wajah Matahari mulai memerah karena marah. Jika di dalam kartun mungkin sekarang hidung Matahari sudah mengeluarkan asap. Mandi sendiri dan nyiapin baju sendiri, ujar Matahari yang langsung berlalu meninggalkan Ardan. Ardan merutuki dirinya sendiri lalu dengan cepat mengejar Matahari. Sebenarnya Ardan bisa saja menyiapkan pakaian sendiri, tapi jika Matahari yang menyiapkan kan bisa sambil derajat-derajat. Yang, bercanda Yang. Sayang. Matahari langsung menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Ardan. Berisik mas. Bercanda dong tadi Yang, jangan marah. Iya gak marah. Udah sana mandi dulu. Tapi siapin bajunya ya, Ardan menunjukkan wajah melasnya. Karena jengah Matahari mengangguk mengiyakan. Senyum Ardan langsung mengembang. Ya udah ayo. Yang, kok Ken diajak sih? Ardan menghentikan langkahnya dan menatap Ken yang sedang asik berada di gendongan Matahari. Matahari mengernyit, emang kenapa? Jangan diajak Yang. Emang kenapa sih? Ardan menggaruk belakang kepalanya, ya nanti kalau Ken diajak kita gak bisa anu. Anu apa? Jangan macam-macam ya mas, ucap Matahari galak. Ardan menghela nafas berat lalu dengan setengah hati membiarkan Matahari mengajak Ken masuk ke dalam kamarnya. Ardan merebahkan tubuhnya di kasur, menghadap ke samping saat Matahari mendudukkan Ken. Lalu Matahari berjalan ke arah lemarinya. Dengan jahil Ardan menarik sebelah kaki Ken hingga Ken terjungkal ke belakang. Ardan terkekeh geli melihat Ken yang diam saja dan mencoba duduk kembali. Lalu Ardan mengulangi perbuatannya saat Ken sudah duduk lagi, dengan sekali sentakan Ken sudah terjungkal ke belakang. Ardan terkikik geli saat melihat wajah Ken yang sudah mimbik-mimbik seperti ingin menangis. Mata Ken juga sudah berkaca-kaca dengan hidung yang sudah memerah, namun Ken masih menahannya dan kembali duduk lagi. Sekali lagi Ardan menarik kaki Ken hingga Ken terjungkal dan langsung saja tangisan Ken meledak. Matahari yang sedang memilah-milih pakaian Ardan berjengkrit kaget mendengar tangisan keras Ken. Dengan cepat dirinya berbalik dan melihat Ken yang menangis keras sambil tiduran di kasur Ardan. Matahari berjalan cepat menghampiri keduanya, lalu dengan segera dia menggendong Ken. Matahari mendelik sebal ke arah Ardan, diapain sih mas anaknya? Ardan mengangkat bahunya acuh pura-pura tidak tahu. Gak tahu yang tiba-tiba nangis gitu aja, bohongnya. Gak mungkin Ken nangis tanpa sebab. Ini pasti ulah kamu kan? Ya Allah Yang, jangan solimi. Mas. Iya Yang, aku Ardan. Lalu dia bangkit hendak menggendong Ken namun langsung mendapat penolakan dari anaknya. Ken, maafin papa ya, rayu Ardan sambil menul Noel pipi tembem Ken, karena masih marah Ken langsung membuang mukanya ke depan. Oke Ardan ikut pindah ke depan dan menul Noel pipi Ken lagi, namun Ken langsung membuang mukanya, kali ini dia menenggelamkan mukanya di dada Matahari. Oke fix Ardan diam. Dia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia menyengir lebar saat Matahari menatapnya. Sana mandi aja, biar Ken aku yang urus. Ardan tersenyum lebar. Lalu dengan cepat dia mencuri ciuman di pipi Matahari sebelum berlari ke dalam kamar mandi. Matahari mendelik sebal, jantungnya berdetak kencang dan pipinya bersemu merah. Lalu dia menatap Ken yang juga sedang menatapnya. Astaga, Ken lihat, batin Matahari berteriak. Anak papa, marahnya jangan lama-lama dong, ujar Ardan yang sedang berjalan di belakang Matahari. Ardan membuat muka jelek saat Ken menoleh ke belakang, dan ternyata usahanya tidak sia-sia. Ken tersenyum lebar melihatnya. Papa, oceh Ken sambil menunjuk-nunjuk ke arah Ardan. Iya ini papa, mau digendong papa.
Tawar Ardan sambil mengulurkan tangannya. Ken juga ikut mengulurkan tangannya, membuat Ardan tersenyum lebar. Sini Yang, Ken biar aku gendong. Matahari langsung menyerahkan Ken kepada Ardan lalu dia berjalan ke arah dapur menghampiri Bi-inem yang sedang menyiapkan makan malam. Ata bantu ya Bi, tawar Matahari sambil menata makanan di meja makan. Ardan yang melihat perbuatan Matahari tersenyum lebar, emang calon istri idaman. Ardan memilih duduk di sofa ruang keluarga sambil menunggu makan malam siap, dia mencari saluran anak-anak di TV-nya untuk Ken. Saat menemukannya Ken langsung duduk anteng di pangkuannya. Ardan yang melihatnya sampai gemas sendiri. Dengan jahil Ardan menutup kedua mata Ken hingga membuat Ken menarik-narik tangan Ardan dengan kesal. Ardan langsung melepaskannya sebentar lalu kembali menutup mata Ken hingga membuatnya menangis. Saat ingin menertawai Ken tiba-tiba Ardan merasa ada yang menatapnya dengan tajam. Saat dia menengok ke samping, Matahari sudah berdiri dengan tatapan tajamnya. Ardan meneguk ludahnya sendiri lalu dengan cepat menenangkan Ken dari tangisnya. Untung Ken cepat berhenti menangis, jika tidak Ardan tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Ardan ikut fokus menatap TV yang menampilkan lagu anak-anak kesukaan Ken, lalu tiba-tiba dia merasakan ada sebuah tangan yang melingkar di pundaknya. Ardan menoleh ke samping dan menemukan seorang perempuan cantik yang duduk di pinggiran sofa sambil merangkulnya. Dengan cepat Ardan menepis tangan itu dan langsung berdiri. Dia menatap tajam ke arah perempuan itu. "Anda siapa? Kenapa bisa di rumah saya?" tanya Ardan dingin. Perempuan itu yang tak lain adalah Eri mencibik kesal. "Ardan, masa kamu gak inget sama aku?" Ardan mengernyit bingung. Lalu dia kembali menampilkan ekspresi dinginnya. Ekspresi yang selalu dia pasang saat berada di luar dan berhadapan dengan orang baru. "Siapa? Cek, kamu beneran lupa ternyata. Aku Eri, Nerium Oleander," ucap Eri dengan senyuman manisnya. Seketika tubuh Ardan menegang, dia menatap tajam perempuan di depannya. Matahari mencibik kesal saat melihat Ardan yang terus ditempeli oleh Eri. Perempuan itu memakai segala cara agar bisa didekat Ardan. Matahari sebenarnya ingin menerjang Eri, namun dia urungkan karena ada Miranda. Dan sepertinya Miranda sangat menikmati setiap kedekatan Ardan dan Eri. Padahal jelas-jelas Ardan merasa sangat terganggu, raut wajahnya juga sudah benar-benar ditekuk. "Minggir Ardan mendorong tubuh Eri yang mencoba mendekat ke arahnya. Eri mencibik kesal. "Kenapa sih Aku kan cuma mau deket-deket sama kamu. Saya yang gak mau kamu dekat-dekat. Jangan formal gitu dong aku kamu aja. Minggir." Ardan segera bangkit dari duduknya dan berlari menghampiri Matahari yang duduk lesehan di bawah bersama Ken dan Bi-inem. Miranda hanya tertawa kecil melihat anaknya yang sedang diganggu Eri. Jarang-jarang loh Miranda dapat melihat ekspresi wajah Ardan yang berubah-ubah. "Sayang, tolong aku," Ardan mengadu pada Matahari. Dia langsung duduk seraya memeluk tubuh Matahari agar terhindar dari kejaran Eri. Matahari langsung mendelik galak ke arah Eri yang berjalan ke arahnya. Tidak, lebih tepatnya berjalan ke arah Ardan yang berada di pelukannya. "Jangan dekat-dekat Mas Ardan," ucap Matahari kesal. Eri hanya melirik Matahari sekilas lalu mengambil duduk di sebelah Ardan yang kosong. Dia benar-benar mengacuhkan Matahari yang berstatus kekasih Ardan. Panggil Eri manja, tangannya seraya menyentuh pundak Ardan. Matahari langsung saja menepis tangan Eri, enak saja pegang-pegang pundak kekasihnya. Matahari tidak rela. "Jangan pegang-pegang," desis Matahari. Eri memutar bola matanya, lalu kembali duduk dengan tenang sambil melipat kedua tangannya di depan dada. "Pindah sini Mas," suruh Matahari sambil menepuk-nepuk tempat di sebelahnya yang kosong. Ardan menurut saja, dan langsung duduk di sebelah Matahari. Dengan sengaja dia meletakkan kepalanya di pundak kecil Matahari. Melihat kelakuan Ardan yang terlihat kekanak-kanakan, Miranda tertawa geli.
Baru kali ini dia melihat tingkah laku Ardan yang seperti ini. Sayang ngantuk, ucap Ardan sambil mengusapkan kepalanya di pundak Matahari. Ngantuk ya tidur, temenin. Ardan jangan macam-macam, tegur Miranda seraya mendelik tajam ke arah anaknya. Tuh kan kena marah, ucap Matahari sambil mengusap pipi Ardan lembut. Ardan cemberut, dia menatap mamanya kesal. Lalu dengan sengaja dia menyusupkan wajahnya ke leher Matahari, mengabaikan tatapan tajam dari mamanya dan mengabaikan keberadaan Binem, Eri dan juga Ken. Masih, Matahari langsung saja menjauhkan tubuhnya. Ardan berdecak, lalu kembali duduk dengan malas di tempatnya. Matanya pun sudah tertutup setengah lalu melek lagi. Begitupun seterusnya sampai Matahari merasa kasihan. Matahari menyamankan duduknya lalu menepuk-nepuk pahanya, menyuruh Ardan agar tertidur di pangkuannya. Melihat kode Matahari, langsung saja Ardan merebahkan tubuhnya dan berbantal paha Matahari. Dia mencari tempat nyamannya dan tertidur menghadap ke arah perut Matahari. Melihat keakraban Ardan dan Matahari, Eri langsung bangkit dan pergi begitu saja. Sedangkan Miranda dan Binem berpura-pura tidak melihat dan kembali bermain bersama Ken. Padahal masih jam 7:30 malam, tapi Ardan bilang sudah mengantuk. Entah itu benar atau tidak, Matahari hanya bisa mengusap lembut rambut Ardan. Mas, panggil Matahari pelan. Udah tidur? Belum, sebentar lagi, kenapa? Mau tanya dong. Ardan mendongakkan kepalanya menatap Matahari. Matanya terlihat sayu, sepertinya Ardan benar-benar mengantuk. Tanya aja, Kak kamu kenal sama Mbak Eri? Tanya Matahari pelan. Ardan mengernyit, lalu mengangguk pelan, kenal. Udah lama belum kenalnya. Tanya Matahari lagi, jiwa keponya meronta-ronta. Ardan mengangguk lagi, lumayan lama. Matahari menghembuskan nafasnya, perasaannya sedikit tidak enak mendengar jawaban Ardan. Kamu suka nggak sama dia? Atau sebelumnya kalian punya hubungan spesial? Enggak Yang. Matahari mengangguk. Menurut kamu, Mbak Eri gimana? Gimana ya? Dia tuh berubah banget sih, berubah drastis malah. Maksudnya, ya gitu, dulu itu dia gak seperti itu. Dulu tuh sepertinya lo mau tahu banget soal gue sampai tanya-tanya ke Ardan. Sahut Eri yang tiba-tiba memotong ucapan Ardan. Ardan langsung bangkit dari tidurannya, lalu dia menatap tajam Eri. Eri gue adalah calon istrinya Ardan, kata Eri tegas. Perkataan Eri sukses membuat tubuh Matahari menegang. Ardan yang melihat perubahan ekspresi Matahari langsung saja dia mendekati kekasihnya. Dia bohong Yang. Jangan percaya, ujar Ardan. Kamu jangan terus-terusan buat dia berisik. Jangan buat saya marah, ucap Ardan datar, tatapan matanya menajam. Jangan seperti itu Eri, kamu benar-benar membuat saja jijik. Matahari merinding mendengar suara datar Ardan, dia langsung menyentuh tangan Ardan untuk menenangkan laki-laki itu. Mas udah, Matahari menangkan. Saat kamu datang ke sini dengan penampilan yang sangat berbeda, saya sudah benar-benar merasa jijik. Ditambah sikap kamu yang benar-benar membuat saya mual. Ardan menatap tajam Eri, sehingga membuat perempuan itu menunduk takut. Bahkan Miranda menyuruh Binem untuk membawa Ken ke dalam kamar. Miranda mendekati anaknya, namun langkahnya terhenti saat tatapan tajam Ardan beralih ke arahnya. Apa mama yang membantu Eri untuk berubah seperti ini? Tanya Ardan. Tubuh Miranda langsung merinding, dengan cepat dia menggelengkan kepalanya. Ini semua kemauan aku sendiri, ucap Eri tegas. Aku yang mau berubah menjadi seperti ini kamu jangan pernah menyalahkan Tante Miranda atau yang lainnya. Karena ini murni dari diri aku sendiri. Setiap orang menginginkan perubahan, dan ini pilihanku, berubah menjadi seperti ini. Lanjut Eri. Setelah mengatakan itu dia langsung saja meninggalkan ruang keluarga dan berjalan cepat ke arah kamarnya. Matahari menatap iba ke arah Eri, lalu Miranda pamit untuk menyusul Eri.
Matahari menatap Ardan yang masih mencoba menenangkan perasaannya. Matahari langsung saja memeluk tubuh Ardan, dia mengusap punggung laki-laki itu menyalurkan ketenangan. Mas, lain kali kamu jangan bicara seperti itu. Setiap orang berhak untuk berubah. Dan tidak akan ada orang yang bisa merubah orang lain selain dirinya sendiri. Mau Mbak Eri berubah jadi Iron Man pun Mas Ardan gak punya hak apa-apa. Karena itu sudah menjadi pilihan Mbak Eri sendiri. Lebih baik Mas Ardan menerima dengan lapang dada perubahan Mbak Eri, walaupun dia suka berpakaian seksi tapi setidaknya dia tidak suka merayu laki-laki. Nasihat matahari panjang lebar. Ardan menghela nafas berat, dia menarik tubuhnya dan menatap matahari. Kamu gak tahu perubahan Eri itu gimana. Jadi kamu bisa dengan santainya berkata seperti itu. Ardan langsung bangkit dan meninggalkan matahari sendirian. Matahari benar-benar bingung sekarang. Sebenarnya Eri yang dulu seperti apa sampai-sampai membuat Ardan sangat emosi melihat perubahannya yang sekarang. 3 tahun yang lalu, seorang laki-laki berumur sekitar 24 tahunan itu berjalan dengan semangat memasuki sebuah rumah mewah. Di tangannya dia membawa sebuah kertas yang digulung menggunakan pita. Senyuman di bibirnya kian melebar saat melihat kedua orang tuanya sedang duduk di ruang keluarga. Mahpah, panggil laki-laki itu, sontak kedua orang tuanya menoleh ke arahnya. Laki-laki itu berdiri di samping kedua orang tuanya, dia memegangi dadanya yang berdetak kencang. Dia sudah tidak sabar memberitahu kabar gembira ini kepada kedua orang tuanya. Kenapa tanya wanita paruh baya yang tak lain mama dari laki-laki itu. Ada masalah lagi, lanjutnya. Senyum laki-laki itu langsung memudar, namun dengan cepat dia tersenyum lagi, tapi tak selebar tadi. Enggak kok Ma, Erian cuma mau bilang kalau kamu ngulang kuliah lagi tahun depan. Sahut laki-laki paruh baya yang tak lain adalah papanya. Laki-laki itu atau Erian Sastrowardoyo yang kerap dipanggil Rian menggenggam erat kertas yang ada di tangannya. Hatinya terasa sakit saat mendengar nada sinis dari papanya sendiri. Dasar anak gak berguna, bisanya malu-maluin keluarga aja. Contoh tuh kembaran kamu Erion, dia selalu mendapat nilai sempurna. Selalu menjadi yang pertama. Lah kamu, kuliah aja sampai ngulang-ngulang terus. Cih. Memalukan, Mas. Kenapa kamu mau membela dia lagi? Sudahlah Arumi, anak itu hanya menjadi aib di keluarga kita. Sudah tidak berguna, nyusahin, hidup lagi. Hati Erian mencolos saat mendengar ucapan papanya sendiri. Dia tersenyum tipis, walaupun dia sudah sering dikatai oleh papanya, namun rasanya masih saja sama, sangat menyakitkan. Istighfar Mas. Erian itu anak kamu juga. Jaga bicara kamu Mas, ucapan kamu benar-benar menyakiti hatinya. Aku tidak sudi mempunyai anak bodoh dan bengal seperti dia. Ucap Anton, Papa Erian. Arumi hanya bisa menitikan air mata, dia berjalan menghampiri Erian yang hanya berdiri diam di tempatnya. Maafkan papa kamu ya sayang, ujar Arumi sambil mengelus lembut rambut anaknya. Erian hanya terdiam di pelukan mamanya, matanya sudah berkaca-kaca, sebenarnya dia ingin sekali menangis, hatinya sudah tidak kuat menahan sakit, namun jika dia menangis di depan orang tuanya, bisa-bisa dia akan menjadi bahan cacian lagi. Dengan sekuat tenaga Erian menahan air matanya dan juga rasa sakit hatinya. Tak berselang lama, suara langkah kaki terdengar, lalu seruan Anton membuat Arumi melepaskan pelukannya. Maisan. Anton langsung memeluk laki-laki yang sangat mirip dengan Erian, dia adalah Erion kembaran Erian. Rion. Mama. Keduanya saling berpelukan melepas rindu. Erion baru saja pulang dari Singapura karena telah menyelesaikan pendidikan S2-nya. Lihat kembaran kamu, dia pasti mengulang kuliah lagi. Ujar Anton dengan nada merendahkan. Arumi langsung saja melepaskan pelukannya dari Erion, lalu dia menatap tajam suaminya. Jangan diteruskan Mas, kenapa sih kamu selalu saja membela dia?
Dia itu aib keluarga kita Arumi. Cukup menyebut Erian sebagai aib Mas. Anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan terus-terusan membandingkan Erion dan Erian. Dia itu tidak berguna, tidak memiliki prestasi. Lihat Bencong aja memiliki prestasi yang membanggakan, lah dia benar-benar tidak berguna. Jangankan prestasi, dia hanya bisa membuat malu keluarga saja. Mendingan kamu jadi Bencong saja Erian. Itu lebih baik daripada kamu yang sekarang. Karena tidak tahan dengan makian yang papanya berikan, Erian langsung menghempaskan kertas yang sudah tak berbentuk di tangannya, lalu berjalan cepat meninggalkan rumah mewah itu. Erian bahkan menulikan pendengarannya saat sang mama berteriak kencang memanggil namanya. Tanpa sadar air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya mengalir derasnya. Perempuan itu tersenyum miris saat kenangan masa lalu kembali terputar di otaknya. Eri, panggil seseorang. Perempuan itu dengan cepat mengusap air matanya, lalu dia berbalik dengan senyum yang ia paksakan. Tante, ada apa? Tanya Eri saat melihat Miranda memasuki kamarnya. Miranda segera mengambil duduk di sebelah Eri, lalu wanita paruh baya itu memeluk erat perempuan yang di depannya. Maafkan Ardan ya Tante yakin Ardan tidak bermaksud berbicara seperti itu. Air mata Eri kembali terjatuh. Dia terisak keras di pelukan Miranda, menumpahkan segala beban yang selama ini ia pendam sendirian. Hiks, sakit tante, hiks. Miranda mengusap lembut punggung Eri, menyalurkan ketenangan kepada perempuan itu. Padahal Eri udah sering banget dicaci maki sama orang-orang, tapi kenapa rasanya tetap sama? Sangat menyakitkan hiks. Tanpa sadar air mata Miranda ikut mengalir. "Tete, maafin tante ya, tante yang salah. Seharusnya tante gak minta bantuan kamu untuk menguji keseriusan Ardan kepada Atta." Eri menggeleng cepat, lalu melepaskan pelukannya, dia menggenggam erat tangan Miranda. "Enggak, ini bukan salah tante, tapi ini salah Eri sendiri. Eri emang selalu salah sedari dulu sampai sekarang." Miranda menggeleng tidak setuju, "Bukan salah kamu sepenuhnya Eri tersenyum miris, dia menatap Miranda dengan mata yang berkaca-kaca. "Kenapa sih Tan Eri selalu salah di mata papa? Padahal Eri sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengambil perhatian papa, tapi papa tidak pernah melihat Eri sedikit pun. Bahkan Eri berubah seperti keingin papa ingin Eri menjadi Bencong kan? Dan sekarang Eri sudah mengabulkan itu, tapi apa yang Eri dapat? Eri malah diusir dengan hina di depan keluarga Eri sendiri hiks." Miranda sudah bisa menahan tangisannya lagi, dia kembali menarik Eri dan mereka berdua kembali berpelukan. Eri sudah mencoba segala cara untuk menjadi yang terbaik, tapi di mata papa Eri hanya menjadi aib, ujar Eri di sela tangisnya. Bahkan orang-orang yang tidak tahu masalah Eri pun ikut mencaci maki tanpa peduli keadaan hati Eri. "Sudah hiks, yang sabar ya sayang, hiks." Tanpa mereka sadari ada seseorang yang sedari tadi berdiri di depan pintu dan menguping pembicaraan mereka. Laki-laki itu yang tak lain adalah Ardan, dia berjalan mendekat menghampiri kedua perempuan yang saling berpelukan. Dua perempuan atau laki-laki dan perempuan. Ardan mengangkat bahunya acuh dan kembali melanjutkan langkahnya. Deheman Ardan sukses membuat kedua orang itu melepaskan pelukannya. Miranda terlebih dulu melihat kehadiran Ardan, lalu dengan cepat dia menghapus air matanya lalu menatap tajam anaknya. "Ngapain kamu?" ujar Miranda galak. Dia masih kesal saat mengingat ucapan Ardan yang sempat menyakiti hati Eri. "Cek, kepo, Ardan." Iya, Ardan mau minta maaf sama Rian. "Lebih baik mama sekarang keluar dulu, biar Ardan enak ngomong berdua sama dia." "Kamu ngusir mama?" Ardan menggaruk pelipisnya yang tak gatal, dia bingung harus menjawab seperti apa lagi. "Ya udah mama keluar aja kalau gitu." "Cek, dari tadi batin Ardan. Setelah Miranda keluar, Ardan langsung berjalan mendekati Eri yang duduk di sofa.
Ardan mengambil duduk dengan jarak yang agak jauh di samping Eri. "Sorry," ucap Ardan tulus. Dia menatap ke arah Eri yang sedang menundukkan wajahnya. Bahkan dengan penampilan yang sangat berubah, Ardan masih bisa mengenali bahwa dia adalah Erian Sastrowardoyo, teman semasa kuliahnya. "Gue bener-bener gak bermaksud untuk bicara seperti itu," lanjut Ardan. Kini dia menggunakan bahasa yang sering dia gunakan saat berbicara kepada teman-temannya. "Gak masalah," jawab Eri. Kini suara Eri berubah menjadi sedikit lebih besar dan ngebas persis seperti suara laki-laki pada umumnya. "Jadi, selama ini lo ngilang gara-gara ini." Eri membetulkan posisi duduknya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sofa, lalu matanya menatap langit-langit kamar. "Iya. Niatnya sih berubah untuk memenuhi keinginan bokap gue, tapi kenyataannya malah zonk," ujar Eri sambil terkekeh miris. Ardan menghela nafasnya beras, dia ikut menyandarkan tubuhnya ke sofa. Terus apa? Lo masih batang apa udah pindah haluan?" tanya Ardan hati-hati, dia takut menyinggung perasaan Eri lagi. Eri tertawa geli mendengar pertanyaan Ardan, "Kenapa lo suka sama gue?" "Amit-amit, gue udah punya pacar perempuan tulen. Hehe, kali aja lo penasaran sama gue, pingin icip-icip gitu." Kini Eri berbicara dengan suara yang dilembut-lembutkan seperti perempuan. Ardan langsung melempar Eri dengan bantal sofa di sampingnya. "Jijik gue hahaha." Eri tertawa keras melihat ekspresi Ardan yang berubah pias. "Kurang ajar lo. Jadi gimana pertanyaan gue? Gue masih batang kok. Cuma penampilan gue aja yang kayak cewek," jujur Eri. Ardan menghela nafas lega, lalu tatapan matanya jatuh kepada dua benda bulat di depan dada Eri. Sebenarnya Ardan ragu untuk menanyakan ini, tapi rada penasarannya lebih besar. "Kalau itu?" tanya Ardan sambil menunjuk dada Eri. Eri mengikuti arah pandang Ardan yang jatuh pada dadanya. Lalu dengan sengaja dia menyentuh kedua bola bulat miliknya. "Ini, kenapa mau pegang? Nih." Ardan langsung memundurkan tubuhnya saat Eri bergerak maju. "Hehe, gue kira lo penasaran," ujar Eri yang sudah kembali duduk. "Sialan, gue kalau mau pegang punya Ata juga bisa. Pasti lebih enak punya dia ketimbang punya lo," desis Ardan. Eri langsung melempar balik bantal sofa kepada Ardan. "Jangan macam-macam lo, Ata perempuan baik-baik." Iya, itu kan misalnya." Eri menghela nafas lega lalu duduk anggun di tempatnya. "Gue masih laki-laki normal kok, gue cuma merubah penampilan aja karena ingin dilihat sama papa. Siapa tahu gue bisa ngambil perhatian dia, tapi kenyataannya nol besar." Eri mulai bercerita. "Gue gak segila itu untuk berubah sepenuhnya. Gue pakai silikon buat payudara gue, dan buat adik gue, itu rahasia," ujar Eri sambil terkekeh. Ardan berdecak kesal, tapi dia tetap diam di tempatnya. "BTW, lo kesini ngapain?" tanya Ardan mengalihkan pembicaraan. "Mau tahu aja atau mau tahu banget? Sialan, tinggal dijawab aja susah amat." "Hehe. Sebenarnya ini perintah Tante Miranda, dia ingin ngetes keseriusan lo ke Ata, gitu." Ardan mengangguk mengerti, lalu tiba-tiba di kepalanya memunculkan sebuah ide yang sangat brilian. Ardan menyeringai lebar menatap Eri sehingga membuat yang ditatap bergidik ngeri. Perasaan tiba-tiba tidak enak. Semoga saja Ardan tidak akan membuat hal gila. Bersambung.